lagi sama gue, Lucky, di Fortune Star 222. Kebanyakan duanya. 222. Kebanyakan mulu. Kita di episode lewat jam malam. Untuk mengerti semua energi kamu dan sekitar kamu, yang kemudian menjadi energi kamu juga. Oke, langsung aja ya. Gue akan ambil satu kartu dari setiap deck yang berbeda. Saji. Ten of Cups. Oh ya, Venus di Cancer. Oke, itu artinya kita semua sangat emosional, sangat sensitif ya. Dan Cancer itu sekarang ada di untuk Sagittarius rising atau ascendant sign tepatnya, lebih persisnya. Tapi juga berlaku untuk Sun atau enggak Moon signs ya. Energi Cancer, Venus di Cancer itu ada di rumah ke-8 kalian. Di rumah 8 kalian itu adalah merging, partners, resources, shared finances, sex, intimacy, warisan, oke? Itu semua yang bikin kalian sedikit turbulence emotionally speaking ya. Mungkin ada properti di sini, masalah properti, masalah warisan, masalah pajak, bahkan masalah seks, masalah seks dan intimasi. Intimasi itu artinya berbagi secara nyata sampai seburuk-buruknya kita terbuka terhadap partner gitu, terhadap partner kita. Mungkin di situ kan ada sangat emosional ya. Apa yang buat kalian galau, apa yang buat kalian sedih, luka, sakit, itu harus diutarakan. Itulah intimasi. Bikin kalian malu, bikin kalian takut. Buat gue disitulah yang namanya stabilitas dari rumah tangga. Bukan sekedar seks saja, dimana kita semua bisa merasa di rumah gitu, merasa terbuka, merasa home. Apalagi di home kita sendiri, kita merasa diterima seapa adanya, sebagaimana kita, seluka-lukanya kita terbuka dan diterima gitu. Oops, Three of Cups ya. Energinya tapi tadi keluarnya gini sih, antara ada pihak ketiga atau tidak, antara bersenang-senang, ada antara gosip dan bukan, nggak jelas. Tapi artinya gue lebih ngerasain gosip sih, rumors. Oke. Ada gosip di antara kita. Sah. Dapat 3 ya. Dragonfly, live life to the fullest. Hidup sehidup-hidupnya. Creative wonderment, follow your passions, ikuti apa kata hatimu. Follow your passions. Apapun itu kata hatimu berbicara. Opportunity knocks, go for it. Peluang mengetuk, ambil. Keren.
Kartunya keren-keren nih, Sats. Energinya bagus. In any moment, I can surrender to the powerful presence of love through prayer, contemplation, and stillness. Di segala momen, saya akan berserah terhadap kehadiran cinta yang penuh kuasa melalui doa, renungan, dan hening. Tadi kan Venus ya, full moon Aquarius. Full moon Aquarius itu ada di rumah ketiga kalian. Rumah ketiga kalian itu berarti ada ending, namanya juga full moon. Jadi ada ending di bagaimana cara berpikir kalian, bagaimana kalian memandang sesuatu, persepsi kalian berpersepsi. Dan itu di rumah ketiga itu juga tentang early education, pengetahuan, pedoman, wawasan, whatever yang kalian, atau nilai yang kalian pegang, yang kalian dapatkan dari sejak kecil sampai sekarang. Oke, dan di situ ada komunikasi, ada siblings ya, saudara-saudara, keluarga, tetangga, dan tentang aktivitas sosial kalian, dan juga tentang hobi dan interest kalian. Dan sopratuto it's overall komunikasi dan teknologi, dan bagaimana kalian gaining la vostra conoscenza, bagaimana kalian meningkatkan, expand, memperluas wawasan kalian. Itu maksud gue. Dan itu juga ada teknologi di situ. Oke. Jadi sesuatu ya harus berakhir. Bagaimana kalian menggunakan teknologi, contoh medsos, mungkin kalian lebih menggunakan Facebook, ganti jadi Instagram, contoh. Kalian lebih menggunakan, kalian beralih menjadi ke YouTuber, bukan lagi ke IG, dari IG ke YouTuber umpamanya, contoh. Bagaimana kalian melihat suatu etika atau moral, pemahaman kalian akan apa itu moral atau etika mungkin berbeda sekarang, sudah berubah gitu. Salah satu contoh. Kartu kalian sendiri saja. You are in your own skin. Keren. Ini energinya kalian sendiri ya. Jadi kalian penuh menjadi diri kalian sendiri. Keren. Kalian sabar. Kalian cukup centered ya, self-centered. Kalian cukup memperhatikan diri kalian sendiri. Kalau tadi full moon di Aquarius, kan sekarang Leo, matahari di Leo ya. Artinya itu di polarity-nya si Aquarius kan ya. Di rumah ke, kalau tadi ada dia, hold on. Ya. Matahari lagi di Leo, itu artinya ada di rumah ke-9 kalian, which is your natural house. Ya, rumah ke-9 itu rumahnya Sagittarius sebenarnya. Tapi kan sekarang gue lagi ngomong Sagittarius as rising atau ascendant sign. Jadi kalian di rumah pertama, dan rumah ke-9 itu adalah Leo lagi di situ, matahari lagi di situ, dan itu tentang filosofi, wisdom, higher education ya. Perbedaan budaya, agama, latar belakang, travel, sesuatu yang berjarak, dan juga tentang fundamentalism dan etika, foreigns ya. Jadi
ada kebenaran dan happiness di situ. Tentang jarak atau travel, ya. Mungkin kalian mau pindah kerja di luar negeri, bikin kalian happy, ya. Contoh, mungkin ada anaknya yang mau keluar negeri sekolah, ya, happy. Was-was juga. Ada yang mau pindah, kerjaan, ya kan. Contoh, terus bagaimana? Dan itu artinya higher education, artinya kita juga memperluas wawasan kita. Oke, perbedaan agama itu seperti apa, ya. Dan new moon tanggal 18 dan 19 itu pun juga di Leo, ya. Artinya apapun yang akan kalian mulai nanti gitu, sesuatu yang akan kalian mulai itu hubungannya sama tadi gitu. Oke. Oh yes. No. Lucu juga. Six of Pentacles, oke. Ini energi Libra. Ini energinya balance, ya. Cari keharmonisan, kita mencari keharmonisan. Bukan artinya balance, artinya justru nggak balance. Jadi butuh balance atau reciprocity. Reciprocity itu mutual, ya, mutual. Entah itu give and take, mutuality, nggak timpang sebelah gitu, ya kan. Itu energi Libra. Sedang Libra itu ada di grup teman-teman di House of Friendship, jadi mungkin kamu kurang atau berlebihan dalam melayani atau menangani teman-teman kalian. Mungkin ada yang kurang, ada yang berlebihan, ya. Yang jelas reciprocity ini kurang balance, itu ada energinya di kalian. Jadi kalian yang lebih tahu gimana keadaan kalian dengan teman-teman kalian, ya. Jadi kadang kita harus nurture juga yang namanya relationship, friendship, karena rumah 11 itu House of Friendship, ya. Dan di situ ada social awareness, kesadaran dalam bersosialisasi, karena dalam bersosialisasi pun kita juga menambah wawasan, betul. Ada juga keadilan sosial di situ, dan ada hopes, ada harapan, dan ada teknologi juga di situ, ya. Harus reciprocity, artinya harus balance, tidak berlebihan dan tidak kurang. Kalian lebih mengerti kekurangan itu ada di mana atau berlebihannya ada di mana. Kadang harus nurture itu menjaga sebuah relationship, sebuah friendship, dengan tidak memberikan terlalu berlebih dan tidak memberikan juga kurang. Balance, ya kan? Dua elemen yang berbeda. Kartumu sendiri saja. Too much. Isis, past life. These situations involves your past life memories. Jadi mungkin beberapa dari kamu, ya, punya koneksi dengan kehidupan sebelum hidup yang kamu jalani sekarang. Di antara teman-teman kamu ada korelasinya di situ. Serem, ya? Itu karma yang dibawa dari sebelum kehidupan ini.
Jadi siapa bilang kita harus menyelesaikan membayar karma saat ini juga? Enggak, karma itu open kok sampai kalian benar-benar kejedot. kalau 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 kehidupan sekarang masih belum cukup sakit, kehidupan berikutnya akan berlanjut kesakitannya. Akan dibikin lebih sakit lagi. Atau ya kalau emang itu kalau hutang, maksudnya dalam arti kalau karmanya emang lagi jelek. Kalau karmanya bagus, berarti artinya kita sudah sakit dari sekarang. Sama-sama sakit sih. Mau karma bagus atau karma jelek, dua-duanya pasti di kitanya sekarang sama-sama sakit. Ya kalau karma bagus berarti kita dapat reward ya gitu. Tapi kalau artinya sampai sekarang kita belum dapat reward, jadi kita sengsara. Kalau karma jelek, kita sudah cukup senang-senang sampai sekarang ya. Nanti pelan-pelan dibayar ya. Sengsara. Serem banget ya. Sampai kita bayar. Sampai kehidupan sekian kali ya kali. Gue nggak tahu juga. Kalau emang nggak kebayar-bayar lah. Messenger of air kebalik. Ini energinya adalah tidak ada komunikasi. Messenger of air, kurangnya komunikasi dan keterbukaan dan juga kebenaran. Bahkan tidak ingin tahu, menolak untuk tahu, dan menolak untuk mencari tahu gitu. Jadi kurangnya komunikasi, kurangnya pengetahuan, tidak adanya kebenaran. Gue mendingan bego gitu, gue mendingan buta gitu, gue mendingan merem, nggak tahu daripada gue harus sakit. Seakan-akan tidak mau melihat kenyataan. Kenyabakan. The Hangman. Kalian stuck. Energi kalian stuck. Mentok. Nggak bisa ngapa-ngapain, seakan-akan kalian tidak nyaman itu adalah suatu pengorbanan. Padahal bukan. Pelarian dari kalian tidak mau melihat suatu kenyataan sebagaimana adanya, mencoba melihat dari segi yang persepsi yang berbeda. Silahkan explore dari berbagai macam kemungkinan perspektif yang ada, dan itu tidak terhingga. Sampai kapan kalian akan mengorbankan di hidup, bahkan ya nggak hanya diri, hidup, waktu kalian ya. Dan siapa saja yang ikut terbawa di sekitar kalian, yang ikut terbawa dengan mengorbankan diri kalian seperti ini ya, siapa saja yang terluka. Anak mungkin, orang tua mungkin, pasangan mungkin, di tempat kerjaan mungkin, karena kalian tidak bisa bersikap. Karena ini pelarian, ini escapism. Energinya Pisces. Kalian menggantungkan idealisme kalian. Pisces buat kalian ada di Sagittarius kan. Pisces. Rumah keempat, home, family, roots, akar, tradisi, emosi
emotion kalian, perasaan kalian, dan foundation ya, wanita dalam hidup kalian, entah itu ibu, mertua, dan anak wanita ya, karena feminine side kita, oke. Dan Pisces, Neptune itu lagi di Pisces, oke. Dan memang yang megang Pisces itu adalah Neptune. Jadi Neptune lagi ada di rumahnya, jadi energinya double ya, energinya double. Dan itu lagi retrograde. Artinya kita diminta merevaluasi idealisme kita, nilai-nilai kita, pedoman-pedoman kita, keyakinan kita, dan kepercayaan kita tentang mimpi kita sendiri ya, untuk direvaluasi lagi. Karena Pisces itu sebenarnya adalah ending, dia selalu clandestine, ending, self-sabotage, self-sacrifice, traitor, pengkhianat ya, karena akhirnya ending misalnya, karma juga. Oke, Sats, gue pre-shuffle The Literary Witch ya, The Literary Witch, yang karena gue nggak dikirimin manualnya, mungkin gue marah-marahin. Jadi gue pre-shuffle dan kalian dapat 3. Gue pre-shuffle supaya gue juga ambil cari riset dulu ya, artinya apa gitu kan. Oke. Kalian dapat Flannery O'Connor, Humanity. Kalian boleh Google sendiri, cari riset sendiri ya. Gue cuman kasih tahu apa hasil riset gue tentang si Flannery O'Connor ini. Oke. Dia ini penulis, novelis ya, novelis American, orang Amerika, yang ceritanya dia tentang drama sih, tentang drama, dan tentang the unsentimental acceptance or rejection of the limitations ya. Jadi tentang rasa diterima yang membuat kita menjadi tidak punya sentimental, yang tidak nggak punya, yang jadi nggak punya emosional ya, atau rejection of the limitation, penolakan terhadap batas-batas atau limit kita sendiri, atau ketidaksempurnaan or imperfection or difference of these characters. Jadi perbedaan dalam berkarakter yang didasari oleh disability itu ketidakmampuan, ras, kejahatan, agama, dan bahkan kewarasan. Dan dia menulis segala sesuatu tentang faith, tentang keyakinan, dan pertanyaan-pertanyaan yang memang untuk di-examine tentang moralitas dan etika dalam Sats. Oke, ini di bawahnya itu humanity. Lihat gambarnya. Oke. Dan kalian juga dapat pond, kolam. Siapa tadi juga dapat kolam ya? Kayaknya Cancer deh. Jadi kolam itu bisa artificial ya, buatan, atau bisa juga alami. Dia bisa juga indah, dia bisa juga tak terawat, tergantung di mana kita merawatnya. Di situ akan ada kehidupan yang jelas. Dan yang terakhir, kalian juga dapat knife, sesuatu yang harus dipotong, bukan dibunuh ya, bukan dibunuh. Asal jangan pembunuhan karakter aja. Nah, pembunuhan karakter juga boleh, selama bukan pembunuhan aslinya aja gitu kan. Ya enggak. Kalian yang terpanjang, udah kelamaan.